Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mardilez Excel. Selamat pagi yang nonton di pagi hari, selamat siang yang nonton di siang hari, selamat sore yang nonton di sore hari, dan selamat malam yang nonton di malam hari. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Jika kalian seorang muslim, tentunya kalian akan tahu siapa manusia pertama. Ya, benar, dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Tonton sampai habis agar tidak salah paham. Lanjut ke ceritanya. Sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan yaitu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Mengapa Allah menciptakan bumi dan langit dalam waktu yang lama? Padahal kan Allah punya kun payakun. Jika berkehendak jadi, maka jadilah. Pertanyaan yang bagus. Seperti Albert Einstein bilang, Tuhan tidak bermain dadu. Tuhan menciptakan begitu dengan tujuan agar manusia berpikir bahwa semua yang diciptakan pasti ada penciptanya, dan semua yang ada akibatnya pasti ada sebabnya. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi tidak asal jadi seperti orang bermain dadu. Baik, lanjut. Sesudah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk, taat, dan patuh terhadap perintah Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak tidur, tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi tidak mungkin malaikat Jibril korupsi ayat. Juga tidak mungkin malaikat maut mencabut nyawa yang belum waktunya karena benci kepada orang itu. Malaikat juga tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berarti banci dong? Bukan juga guys. Wallahu a'lam bagaimana wujudnya. Juga malaikat mempunyai alam tersendiri, yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Sesudah menciptakan langit, bumi, dan malaikat, lalu Allah menciptakan jin. Jin diciptakan dari api yang sangat panas sebelum manusia, seperti firman Allah yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Jin mempunyai jenis kelamin seperti manusia, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Juga dia tidur, makan, dan memiliki nafsu. Jika suatu makhluk memiliki nafsu, tentunya ada yang taat terhadap perintah Allah dan ada yang ingkar. Namun jin yang ingkar tersebut disebut dengan setan. Menurut riwayat bahwa jinlah penghuni bumi sebelum manusia. Mereka sama saling bunuh, saling perang, saling merebut kekuasaan. Bahkan kayaknya guys, jin juga berpolitik. Jadi ada yang korupsi jika dia pejabat. Terus bagaimana dengan iblis? Baik, iblis ini dari golongan jin guys. Jadi iblis adalah jin, tapi tidak semua jin adalah iblis. Paham kan? Baik, lanjut. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola bumi, yaitu Adam alaihissalam. Kisah penciptaan Adam ini diawali dari dialog antara Allah dengan malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada seluruh malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu malaikat mengira bahwa dirinya lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menciptakan manusia, Tuhan? Padahal mereka hanya akan membuat kerusakan di atas bumi. Bukankah kami para malaikat senantiasa patuh selalu mengagung-agungkanmu?"
Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Malaikat pun terbungkam mendengar penegasan Allah itu. Dialog ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Demikian Allah menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk dimasukkannya lah roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Adam adalah manusia pertama sekaligus nabi pertama di muka bumi. Setelah Adam diciptakan, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Yang dimaksud sujud di sini bukan sujud seperti orang sholat, guys, tapi sujud yang dimaksud adalah penghormatan. Lalu malaikat pun sujud kepada Adam dan mengucapkan selamat atas terciptanya Adam. Tapi iblis dengan kesombongannya tidak mau sujud. Ia membangkang perintah Allah. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam, iblis?" "Saya lebih baik dari Adam, Tuhan. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam cuma dari segumpal tanah liat. Masa saya harus sujud sama tanah? Gengsi dong, Tuhan," jawab iblis dengan penuh kesombongan. "Tapi kan ini perintahku, iblis," kata Allah. "Bodoh amat, Tuhan," jawab iblis. Jadi yang berpendapat api lebih mulia dari tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang maha tahu siapa yang lebih mulia dari makhluk ciptaannya. Mendengar itu Allah pun murka kepada iblis. "Iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak pantas kau berada di sini, dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis pun berkata, "Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga. Aku rela. Tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis pun dikabulkan bahwa ia akan dihidupkan sampai hari kiamat tiba. Iblis pun kemudian bersumpah, "Ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya, telah mengutuk saya, maka saya akan menghalang-halangi Adam dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, dan kanan." Itulah sumpah iblis, guys. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya, yaitu kita manusia. Jadi yang bukan manusia, tenang-tenang saja, guys. Allah juga menceritakan hal ini di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27 sampai 40. Kalau tidak percaya, buka saja sendiri. Allah menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Tentunya seorang khalifah harus berilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu setelah penciptaannya, Adam alaihissalam diajari oleh Allah berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam rangka mengemban amanah ilahi, menegakkan kalimatnya di muka bumi. Mula-mula Allah mengajarkan Adam nama-nama benda yang dilihatnya, karena itu adalah pengetahuan pokok yang nanti diperlukannya untuk mengatur dan memelihara bumi. Setelah diajarkan semua ilmu pengetahuan, Allah ingin membuktikan kemampuan Adam alaihissalam untuk mengatur dan memelihara bumi. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda itu." Malaikat pun menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkau yang maha tahu." Lalu Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu." Kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda itu dengan lancar, layaknya guru menjelaskan kepada muridnya. Para malaikat pun kagum
Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Nah, gimana? Aku sudah mengatakan, aku lebih tahu rahasia langit dan bumi. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat pun lalu semakin memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 31 sampai 32. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Tempat itu indah, segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun sorga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat. Air sungainya jernih dan berbau harum. Pohon, tumbuhan, dan rumput seperti ditata rapi, teduh dan nyaman sekali. Adam pun berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan tanaman-tanaman. Tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Nah guys, di surga yang jelas-jelas sudah enak dan nyaman saja itu tidak nyaman kalau sendiri. Jadi apalagi di bumi. Ada melihat binatang-binatang hidup berpasangan-pasangan. Rasa sedih dan sepi membuatnya letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah yang maha tahu, ia mengetahui pula yang tergerak di hatinya, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam. Ia seorang wanita dan dinamakan Hawa. Jadi Hawa inilah guys, wanita yang paling cantik pertama kali. Lalu ketika Adam terbangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Adam mengusap-ngusap matanya seolah-olah tak percaya. Ia melihat seorang duduk di sampingnya. Wanita itu anggun, cantik, dan menakjubkan. Lalu Adam yang melihat itu pun langsung gombal. Maaf. Maksud saya bertanya, "Siapakah engkau? Mengapa berada di sini?" Dengan manis dan tersenyum layaknya drama Korea, Hawa pun menjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk jadi teman hidupmu." Betapa gembiranya Adam mendengar itu. Ia bersujud dan memuji kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Penciptaan Hawa ini terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189. Sejak pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam, Allah secara tegas mengingatkan Adam harus berhati-hati terhadap tipu dayanya sehingga tidak tergoda dan terjerumus ke dalam kesesatan. Allah juga melarang Adam untuk makan buah khuldi. Jika dilanggar akan sama nasibnya seperti iblis. Adam pun mengiyakan perintah Tuhan itu. Pada suatu hari iblis berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis pun datang dengan berkata, "Adam, tampaknya engkau dan istrimu lapar dan haus ya. Makanlah, Adam, buah itu. Lihatlah, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum. Tentu rasanya lezat." Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain. Tapi buah itu adalah larangan. Iblis menggoda Hawa, namun Hawa pun sama tidak berani makan buah itu. Iblis di situ kecewa, merasa sakit hati. Tapi dia tidak putus asa. Iblis terus merencanakan sesuatu agar Adam terjerumus. Di waktu yang lain iblis mendekati Adam lagi. Kali ini dia berkata, "Adam, dengerin aku sekali saja. Kenapa kamu dilarang makan buah itu?" Jawab Adam,
Ya nggak tahu. Pokoknya saya dilarang ya dilarang. Bodoh kamu Dam. Huldun artinya kekal. Jika kamu mau hidup kekal bersama istrimu, makan buah itu. Itu makanan malaikat. Itu si Tuhan melarangmu agar kamu tidak kekal di surga ini. Percaya Dam. Aku di sini teman yang baik memberitahu kamu. Kata iblis yang meyakinkan. Namun Nabi Adam dan Hawa tidak memperdulikan kata-kata iblis itu. Lagi dan lagi iblis gagal menggoda Adam. Namun iblis terus merencanakan agar Adam terjerumus. Jadi pada suatu hari di lain waktu iblis pasang muka sedih layaknya orang habis putus cinta. Di sisi lain Adam yang sedang berkeliling bersama istrinya Hawa melihat iblis semacam itu. Adam pun bertanya, "Iblis, muka kamu kok demek gitu? Kenapa sih?" Jawab iblis, "Gini Dam, saya tuh selaku temen sedih mendengar bahwa kamu dan istrimu nggak akan kekal di surga ini." "Kenapa emang?" "Saya kan udah bilang Dam, itu si Tuhan ngakal-ngakalin kamu aja. Ngelarang kamu makan buah khuldi. Karena buah itu bisa membuat kamu kekal. Soalnya saya pernah dengar perbincangan Tuhan dan malaikat. Bahwa kamu akan dimatikan beberapa tahun lagi Dam. Jadi kamu diciptakan hanya sebagai eksperimen doang. Saya sebagai teman sih kasihan sama kamu Dam. Udah, makan aja itu buah, sangat lezat. Tidak ada duanya di surga ini." Kata iblis. Adam dan Hawa pun mulai mendengarkan iblis. "Dam, kalau kamu tidak percaya, saya berani sumpah Dam. Sumpah demi Allah." Sambung iblis meyakinkan Adam dan Hawa dengan sumpah. Mula-mula Hawa yang terkena bujuk rayu iblis. Karena itu Hawa berkata kepada Adam, "Bang, rupanya ucapan iblis itu benar. Dia juga berani bersumpah dengan nama Allah Bang." Hawa yang lemah hatinya menghampiri pohon buah khuldi dan memetik buahnya. Yang pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah itu lezat, tidak ada duanya di surga. Lalu keduanya memakan buah itu yang memang rasanya sangat lezat sehingga keduanya melupakan larangan Allah. Setelah keduanya memakan buah itu, Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua untuk tidak memakan buah itu? Dan aku telah mengatakan kepada kamu bahwa iblis dan setan itu adalah musuhmu yang nyata. Karena kau telah memakannya, keluarlah dari surga ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan ini di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Kemudian Adam dan Hawa pun sangat menyesali perbuatannya. Terlebih lagi setelah memakan buah itu, aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari sembari menutupi auratnya yang menggunakan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun Adam dan Hawa pun menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Adam dan Hawa pun meminta ampun kepada Allah dengan istighfar. Jadi inilah guys istighfarnya Nabi Adam. Nah, yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika kau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran surat Al-A'raf ayat 22. Dan Allah pun mengampuninya. Kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Jadi ini pelajaran guys, Nabi Adam yang dosanya cuma satu dikeluarkan dari surga.
apalagi kita dosanya banyak yang kepengen masuk. Tentu kita bisa masuk, tapi jangan GR. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah, guys. Lanjut. Adam dan Hawa pun diturunkan ke muka bumi, tetapi mereka diturunkan di wilayah yang berbeda. Ada yang mengatakan Adam di tanah India dan Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan dan rintangan yang berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan, binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari tempat ke tempat. Perjalanan yang ditempuh tentunya sangat sukar dan bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. 40 tahun lamanya mencari, Adam dan Hawa pun dipertemukan kembali di tanah Arab, tepatnya di Jabal Rahmah. Betapa terharunya Adam melihat istrinya yang telah lelah kepayahan sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka akhirnya berpelukan penuh haru dan rindu. Dari sinilah semuanya dimulai untuk cikal bakal kehidupan manusia. Dengan bekal yang diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia juga menjinakkan binatang untuk diternaknya, mengelola lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Tentu bukan, guys. Karena memang sebelumnya Nabi Adam diciptakan Allah sebagai khalifah atau mengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga. Setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu bumi. Andai Nabi Adam tidak melakukan kesalahan, kita pun sekarang tidak ada, guys. Karena di surga tidak bisa punya anak. Namun di sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan, karena kita semua keturunan Nabi Adam. Baik, itulah kisah cerita Nabi Adam sebagai manusia pertama. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maafnya, guys, karena saya manusia yang pasti mempunyai salah. Sekali lagi terima kasih. Di sini saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu engkaulah senang.